Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan saudara-saudaraku. Meskipun saat ini saudara-saudara masih posisi beribadah di rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudaraku dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan firman Tuhan pada hari ini diberi judul Kasih Allah memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Sekali lagi, kasih Allah memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku mungkin sudah hafal dengan ayat ini, namun saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku semua. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini tentu memiliki maksud dan tujuan. Ketika istri saya pasca kecelakaan jatuh dari bis, terlempar, ketika dia sedang minum obat, saya bertanya, "Mengapa kamu minum obat?" Lalu istri saya menjawab, "Supaya saya sembuh." Alasannya supaya setelah sembuh bisa melakukan aktivitas. Ketika saya bertanya kepada saudara, "Mengapa saudara makan?" Jawabannya, manusia butuh makan untuk kebutuhan energi. Alasannya supaya bisa melakukan aktivitas. Ketika saya bertemu dengan para pelajar, "Mengapa kamu belajar?" Dia pasti akan menjawab, alasannya supaya dapat menyelesaikan studinya, dan alasannya supaya ia bisa mendapatkan IP atau nilai yang paling baik. Begitu juga alasan-alasan ini ketika kita melihat mengapa Allah menciptakan dunia ini. Ketika Allah menciptakan dunia ini, tentu juga memiliki tujuan. Dan ketika Allah melakukan proses penciptaan, pasti ia memiliki motivasi di dalamnya. Minggu ini adalah minggu Prapaskah, dan hari ini Rabu Abu, di mana Rabu Abu itu menguliti semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, firman Tuhan itu datang kepada saya dan saudara supaya kita mengintrospeksi diri di Rabu Abu ini. Apa introspeksi diri kita? Kita harus melihat bahwa siapa saya, siapa kita, siapa si manusia itu. Di dalam Kejadian, saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku semua di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah.
firman Tuhan berkata, kita itu dari debu seonggok tanah, lalu dihembusi roh napes atau napas roh di dalam hidung kita, dan kita terbentuklah menjadi manusia. Ini yang harus kita introspeksi diri, bahwa kita itu adalah debu tanah, seonggok tanah. Lalu Allah menghembusi roh di dalam hidung kita, lalu kita menjadi hidup. Dan kita perlu introspeksi diri, tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua, seruan untuk bertobat di hari Rabu Abu ini. Firman Tuhan datang kepada Yoel. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Yoel pasal yang pertama, kitab Yoel pasal yang pertama. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Beginilah firman Tuhan, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Dengar ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernah terjadi seperti ini di dalam zamanmu? Pernah nggak terjadi seperti ini? Semua orang ketakutan. Semua orang berusaha keras untuk memerangi yang namanya virus corona atau COVID-19. Bukan hanya kita, tapi pemerintah, bukan hanya pemerintah saja, bangsa, bahkan seluruh dunia untuk bersatu hati memerangi virus corona ini. Pernahkah terjadi ini? Firman Tuhan digenapi bahwa dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ayat selanjutnya, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Yoel menyerukan untuk pertobatan di dalam ayat yang kelima. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Yoel menyerukan, belum pernah selama ini terjadi kejadian yang seperti kita alami, seperti dialami oleh Yoel. Dan ini di Rabu Abu, seruan supaya setiap orang bertobat kembali lagi kepada Tuhan, kembali menyembah kepada Allah. Kalau ini tidak kembali kepada Allah, hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara untuk berseru kepada Tuhan, meminta bertobat, minta ampun atas kelakuan, perilaku kehidupan kita yang mungkin saja selalu menyakiti hati Tuhan. Di Rabu Abu bukan hanya introspeksi diri, bukan hanya seruan untuk bertobat, tetapi yang ketiga yaitu melihat bagaimana karya Allah. Salah satu karya Allah yang sudah dinyatakan pada semua umat ciptaannya adalah menyerahkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, sini mengungkapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan kita, saya, semua yang ada di muka bumi ini, semua ciptaannya. Begitu besar kasihnya. Dan hari ini kasih Allah sudah dilimpahkan, dan kita semua akan memperingati di hari Jumat besok kematiannya, hari Minggu kebangkitannya. Tetapi hari ini seruan di Rabu Abu, supaya kita bukan hanya introspeksi diri, bukan hanya kita untuk bertobat sujud kepada Allah, tetapi kita harus melihat karya Allah yang luar biasa. Untuk saya dan saudara sadari bahwa hari ini karya Allah sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika semua umat sudah mendapatkan anugerah, keselamatan, pengampunan dari Allah, lalu apa yang harus dikerjakan di Rabu Abu pada saat ini? Yang pertama, melakukan pekerjaan baik. Di dalam Efesus, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, kita ini diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam penciptaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mari di Rabu Abu menerima amanat agung untuk menjadi rekan sekerja Allah, menyatakan amanat Yesus Kristus kepada dunia bahwa damai yang sudah diterima di dalam kehidupan kita, kita harus melaksanakannya, yaitu melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik untuk semua orang, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di Rabu Abu mengajarkan, yaitu tentang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di situ mengajarkan hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. Ini pengajaran murni yang harus dilakukan oleh manusia. Tetapi diingatkan, jangan memiliki motivasi yang salah, yang keliru. Kalau ini dilakukan dengan motivasi yang salah dan keliru, upahnya adalah sia-sia. Tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hal sedekah, hal berdoa, hal berpuasa sebagai wujud rasa syukur atas segala berkat dan anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Hal sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan mencari pujian-pujian dari manusia. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, semua yang baik telah Tuhan lakukan dan Tuhan sediakan bagi kita
dari awal penciptaan. Kita semua sebagai umat ciptaan sudah merasakan bagaimana baiknya Tuhan kita di dalam perjalanan hidup kita selama ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih merasakan kekurangan berkat-berkat yang sudah diterima, atau kita sudah bersyukur atas berkat-berkat yang Allah sudah berikan? Jangan sekali-kali melupakan apa yang sudah Tuhan berikan dan ajarkan buat kita semua. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar hidup kita senantiasa berkenan dan menjadi berkat buat kita semua. Selamat hari Rabu Abu. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita bersama, dan kita akan bertemu kembali hari Jumat ketika kematian Tuhan Yesus Kristus akan kita peringati. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah kuasa Allah saja yang boleh campur tangan, boleh memberkati kita bersama. Bapa kami di surga, hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini firman Tuhan sudah kami dengar di hari Rabu Abu Minggu Prapaskah. Kami ditegur oleh firman Tuhan, dikuliti supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada pada saat ini. Kalau hari ini ada yang sedang bergumul untuk kehidupannya, untuk kebutuhannya, kesehari-hariannya, Tuhan berkati mereka. Tuhan penuhi kebutuhannya, meskipun pada saat ini kesulitan-kesulitan menghadapi. Hamba-Mu dari Misbah Menara Doa Gereja Baptis Mojosongo mendoakan setiap anak-anak-Mu supaya ada malaikat-malaikat Tuhan mengirim berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Kalau hari ini ada yang sakit, kiranya Tuhan juga akan menjamah, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan. Kalau hari ini ada yang mengalami ujian, Tuhan sendiri memampukannya sehingga mereka dapat menghadapi ujian itu sampai purna, sampai kemuliaan datang di dalam kehidupannya. Kalau hari ini kami percayakan setiap anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, kehidupan mereka, kebutuhan mereka, kami percayakan dalam nama Yesus selalu memberkati. Kami percayakan sekali lagi dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, seluruh pendengar, seluruh anak-anak-Mu, seluruh anak-anak Tuhan yang akan dipersiapkan untuk memasuki Paskah, Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, dan saudara-saudaraku tetap diberkati Tuhan dari saat ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.